Saya mendapatkan jazah Fahmi Syauqin sekitar 13 atau 14 tahun yang lalu dari beliau Kiai Haji Uli Muharwani. Fahmi Syauqin itu berasal dari huruf judul-judulnya surah dalam Al-Quran. Fa, Mim, Ya, Ba, Shin, Wawu, dan Qaf. Sebenarnya Fa itu Fatihah, Mim itu Maidah, Ya itu Yunus, Ba itu Bani Israel, kemudian Shin itu Syu'ara, Wawu itu Was-Saffat, kemudian Qaf itu surat Qaf. Berarti dibagi dalam 7 hari. Dimulai dari hari Jumat atau malam Jumat. Jadi setiap malam Jumat kita mulai, di hari Kamis kita khatam. Seperti itu. Alhamdulillah sekarang kami Syauqin sudah menjadi program wajib di pesantren Al-Baqarah. Jadwalnya kalau di tempat saya, karena saya memperjuangkan bacaan tartil, jadi saya jadikan 2 majelis, malam hari dan pagi hari. Malam hari mungkin waktunya 1,5 jam, atau pagi juga 1,5 jam. Kalau dengan bacaan tadbir mungkin bisa 1 jam selesai. 1 jam selesai, 1 jam di malam hari dan 1 jam di pagi hari. Insya Allah tidak menyita waktu, sangat tidak menyita waktu. Jadi dari kecil ibu saya itu mendidik saya bereso ojo merem. Gitu. Ternyata beres nggak merem itu dulu saya nggak tahu kaidahnya apa. Gitu. Ternyata dengan kebiasaan nek beres orang merem niku, ternyata beliau bertujuan setelah saya sudah dewasa, sudah menikah, beliau menerangkan, "Bu, kenapa lek beres nggak oleh merem?" Ibu menjelaskan, "Yo lek urip iku penak terus. Nek uripmu ra penak kok, nek sembarang-barang kudu dilakoni dhewe, mosok yo ora perlu deres." Karena ketika deres dengan kebiasaan deres dengan menjamkan mata, memang ayat-ayat Quran seperti ada di mata gitu, berarti melek biar hilang. Gitu kita melek, kadang hafalan biar. Tapi ketika sudah terbiasa dengan deres dengan mata terbuka, kita bisa nyambi apa saja, nyambi ngomong, nyambi masak, nyambi sembarang. Masa nggak nyambi di kamar mandi aja gitu. Mulai dari awal lagi, menghafal lagi, satu demi satu ayat dihafalkan lagi. Jadi sebenarnya ketika kita sudah memutuskan untuk menjadi penghafal Al-Quran, berarti kan sudah punya pilihan untuk menghafal. Wajibin itu wajib derese, bukan wajib lanyai. Lanyah itu anugerah, fadl dari Allah. Jadi wajibin itu murojaahnya, deresnya. Ketika kita sudah deres, lanyah atau tidak itu urusan Allah. Jadi kalau ada yang sampai hilang karena hafalannya hilang, mulailah dari bawah lagi. Masing-masing orang tidak sama ya. Ada yang bisa deres sendiri terus kemudian bisa lancar. Kalau syaratnya kalau sudah pernah digurukan kan sudah sah. Ya, kalau bisa rojaah sendiri terus kemudian bisa lancar, tidak masalah menurut saya. Ya, kalau menurut saya yang saya alami, kalau kita memang ingin mencetak generasi para penghafal Al-Quran dari kecil, sudah dibiasakan mendidik anak-anak membaca Al-Quran dengan fasih.
Jadi ketika nanti sudah masuk di pesantren, sudah fasih, bisanya menghafal dengan baik. Karena menurut saya sekarang sangat sedikit orang yang baca Quran yang memperhatikan baiknya bacaan, atau yang mendatangkan hak-haknya bacaan itu sudah jarang. Banyak sekali penghafal Al-Quran hanya memburu cepat hatam, terus dengan asal, tidak memperhatikan hak tilawat dan seterusnya. Banyak sekali. Biasanya kalau boleh berpesan kepada para penghafal Al-Quran, berso kaya ini perintah Gusti Allah, yaitu ditartil, dengan tartil, dengan jelas bacaan yang memenuhi hak-haknya bacaan. Karena dengan memenuhi hak-haknya bacaan, dengan kita membaca Quran dengan tartil, sama dengan kita taat dengan perintahnya Allah. Tartil itu perintahnya Allah. Jadi dengan kita membaca Quran dengan tartil, sama dengan kita taat dengan perintahnya Allah. Dan itu juga menjadi salah satu cara kita memuliakan Al-Quran itu sendiri. Karena menurut saya tidak mungkin kita 100% kita bisa mengamalkan seluruh isi kandungan dalam Al-Quran. Bahkan banyak kan orang hanya bisa menghafal, hanya bisa membaca tanpa tahu maknanya. Walaupun membaca Al-Quran sendiri itu tanpa mengetahui maknanya pun tetap mendapatkan pahala. Nah, salah satunya dengan membacanya dengan baik, membaca dengan tartil, itu juga bisa diniatkan untuk memuliakan Al-Quran. Relatif ya kalau menurut saya. Kalau saya pribadi, karena mungkin ada di pesantren ya, ada di pesantren dari kecil, terutama anak-anak perempuan saya itu diurui cara ubudiyah sehari dulu, diberi pelajaran ubudiyah wajibnya dulu. Misalnya cara berwudu dengan baik, cara sholat yang sudah betul, kemudian sebelum balik ya, sebelum balik itu sudah di pelajaran ilmu syaratnya dulu, yaitu cara bersesuci yang baik, yang betul, kemudian cara sholat yang betul, kemudian semacam itu ya, pendidikan pokoknya, dasarnya. Kemudian nanti setelah, kebetulan anak-anak saya baru mau menghafal setelah lulus SD. Tidak ada yang seperti saya dulu waktu masih kecil yang menghafal, tidak ada. Jadi anak-anak saya semuanya baru mau menghafal setelah lulus sekolah dasar. Standar seperti pondok-pondok pesantren yang lain, yaitu ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun. Kalau yang lebih cepatnya itu ya ada, tapi tidak banyak ya, ada yang 2 tahun tidak banyak. Saya juga salut kalau ada anak kecil-kecil, sekolah-sekolah yang dengan tren masih kecil menghafal Quran. Salut karena kenapa? Supaya daripada mereka ikutan tren-tren yang nggak benar, ya bagus dengan tren sekolah sambil menghafal atau apa seperti itu bagus. Sekarang kan marak di mana-mana sekolah SD sambil menghafal, seterusnya.